dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi alaihi. wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Monggo satripun ngaos astu kita niat sareng-sareng murih ridhonipun Allah, murih syafaatipun Rasulillah, so dipun niati mudarusah mudzakarah eling sareng-sareng, so diniati hadir wonten ing majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Amin. Wa nafa'ana bihi. Amin. Wa bi'ulumihi. Amin. Fid dharaini. Amin. Faslun. Ai hada utawi iki iku faslun fasal suci. Wa sholatul kusufi. Utawi salat gerhana. Wa sholatul kusufi utawi salat gerhana. Li syamsi kedue matahari atau sering ini. Wa sholatul khusufi lan utawi sholat gerhana lil komari kedue rembulan. Jadi nek kusuf iku matahari, nek gerhana rembulan itu pakai khusuf. Eling-eling nek kusufus syamsi gerhana matahari, nek gerhana rembulan nggawa khusuful qamari. Iku kulun utawi saben-saben siji, iku kulun utawi saben-saben siji minhuma kang tetep saking salat kusuf lan khusuf iki. Minhuma kang tetep saking salataini utawa salat loro iku salatul kusuf karo khusuf. Iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake. Salat gerhana baik itu gerhana matahari disebut kusufus syamsi, dan salat gerhana rembulan khusuful qamari itu semuanya hukumnya sunnah muakkadah. Dihukumi sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkadah baik itu dilakukan secara berjamaah ataupun dilakukan sendirian. Baik itu orang yang sedang bepergian berada pada status musafir atau tidak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi tidak hanya dilaksanakan berjamaah. Mau dhewe, mau awakmu ning kantor bawa utawa ning daerahmu, masjidmu gak nganakno, musolamu gak nganake, kowe salat dhewe ning omah iku tetep sunnah muakkadah. Mergo memang wonten hadisnya Kanjeng Nabi ya. Mergo Kanjeng Nabi niku sholat likusufi syamsi wal qamar. Bahkan misalkan tidak melakukan sholat kusufus syamsi maupun khusuful qamar ini malah makruh. Jadi faikruhu tarkuha. Jadi tidak melaksanakan sholat gerhana rembulan maupun matahari ini malah makruh. Nah, melakukannya hukumnya sunnah muakkadah. Ini yang dimaksud. Jadi makruhnya itu ini hukum dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu kan la yajuzu tarkuha, maksudnya tidak sampai haram tapi makruh meninggalkan sholat gerhana matahari dan rembulan. Fa'in fatat mongko lamun pot. Fa'in fatat mongko lamun pot apa hadis sholatu, apa iki sholat gerhana lam tubdo mongko ora den kondoni, ora dikondoi apa hadis sholat. Ai lam yusra tegese ora den syariatake apa qadauha ngondoni sholat gerhana kang pot. Sholat gerhana ini
apabila sudah keluar dari waktunya, misalkan gerhana matahari atau rembulan sudah selesai, ya berarti waktunya sudah habis dan tidak perlu mengkodoi sholat gerhana. Kan? Tidak diperintahkan untuk dikondoi. Nah, jadi mengkodoi sholat gerhana itu tidak diperintahkan. Kalau memang gerhananya sudah selesai ya sudah. Walaupun kamu misalkan kamu belum melakukan itu istilahnya durung sholat gerhana kok gerhana ini sebar ya wis gak usah sekadung istilahnya wis terlanjur lewat. Bon wayusoli lan sholat sopo wong kang sholat sapa musolli utawa sapa wong ya kena ngono tok. Wa yusollan salat sapa musolli sapa wong ngono ya kena. Nek kepengin ringkes malah wong lah tulis man linen wong. Wa yusollan salat sapa wong utawa musolli li kusufi syamsi krana grahana matahari. Wa khusufil qamari lan grahana rembulan. Rakaataini kelawan 2 rakaat. Sekali lagi sholat gerhana matahari dan rembulan. Aku eling kowe terus Kang nek. Oh nek bahas gerhana eling kowe ya. Iki kancamu pernah punya pengalaman itu imam sholat gerhana malah 4 rakaat. Waduh, mungkin lagi lupa itu. Terus awakmu piye? Kenapa elingno iku namanya? Sholat gerhana rembulan dan sholat gerhana matahari itu dilakukan hanya 2 rakaat. Nah 2 rakaatnya ini cuman berbeda dengan 2 rakaat sholat biasa. Jadi sholat gerhana itu 2 rakaat, cuman 2 rakaatnya ini berbeda dengan rakaat-rakaat sholat biasa. Terus bagaimana Pak ini? Yuharimu takbiratul ihram, yuhrimu takbiratul ihram sapa musolli, sapa wong biniyati sholatil kusufi kelawan niat sholat kusuf utawa niat sholat khusuf. Nah, takbiratul ihram ini dibarengi dengan niat usolli sholatal kusufi utawa sholatal khusufi. Nah, rakaataini lillahi atau sunnatan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala langsung ya kena mbok tapi sunnatan lillahi ta'ala yo kena. Ha. Summa ba'dal iftitahi. Nuli keri-keri ing dalem sak ba'dale maca donga iftitah. Wa ta'awudi lan maca donga ta'awud. Yakra'u maca sapa musolli al-Fatihata ing surat Al-Fatihah. Setelah membaca di wayakra'u lan rukuk sapa musolli. Summa tak maknani dulu. Summa yarfa'u nuli keri-keri tangi sapa musolli atau nangekake sapa musolli atau ngangkat sapa musolli ra'sahu ing sirahe musolli minar ruku'i saking rukuk. Summa ya'tadilu nuli iktidal sapa musolli. Summa yakra'u nuli keri-keri maca sapa musolli ing dalem iktidal iki mau. Summa yakra'u nuli keri-keri maca sapa musolli ing dalem iktidal iki mau. Sanian al-Fatihata ing surat Fatihah. Sanian ing dalem ambal kaping pindho. Summa yarka'u
nuli keri-keri rukuk sapa musolli sanian ing dalem ambal kaping pindho akhafa kelawan luweh enteng minal ladhi tinimbang saking rukuk qoblahu kang tetep ing dalem sadurunge sani sumaya tadilu nuli keri-keri iktidal sapa sani sapa musolli sumaya tadilu sani sumaya tadilu nuli keri-keri iktidal sapa musolli sanian ing dalem kaping pindho summa yasjudu nuli sujud sapa musolli as-sajdata ini kelawan sujud loro bitomak ninatin kelawan tomak ninah fil kuli ing dalem sekabehane. Dua rakaat sholat gerhana ini agak berbeda dengan rakaat yang lain. Nah, sholat gerhana itu caranya di rakaat pertama si orang yang sholat gerhana ini takbiratul ihram dibarengi niat sholat gerhana, yaitu misalkan pakai usolli sholatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala makmuman lillahi ta'ala. Kayak bareng karo takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, kemudian membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai walad dolin. Summa suratan qosirotan, kemudian membaca surat pendek. Orang usah dawa-dawa. Orang usah dawa mergane iki kok macane sak rakaate 2 kali. Paham ya? Surat pendek. Kemudian rukuk. Setelah rukuk, ini dalam rukuk ya. Setelah rukuk ini i'tidal. Nah, itu dengan membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Yes. Ketika sudah i'tidal, ini i'tidal yang pertama ini membaca surat Al-Fatihah lagi. Paham ya? Jadi di i'tidal pertama ini membaca surat Al-Fatihah lagi. Kemudian membaca surat pendek. Kemudian rukuk lagi. Ya, rukuk membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nek riwayat Imam Bukhari Muslim subhana rabbiyal azimi tambahan wa bihamdi, itu riwayat Imam Abu Dawud, ini kitab Sunan Nabi Dawud. Ngerti nggih? Yes. Bareng ngono i'tidal lagi, ini baru i'tidal yang kedua, ini baru i'tidal beneran. Mesti maca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, ngono tok tanpa Fatihah. Baru kemudian sujud pertama, terus sujud kedua, baru duduk di antara dua sujud, terus rakaat kedua. Saya ulangi, di rakaat pertama ini takbiratul ihram dengan niat membaca doa iftitah, ta'awud, kemudian baca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek. Paham? Setelah itu rukuk. Dalam rukuk ya membaca doa rukuk. Terus i'tidal. Bahasanya i'tidal. Paham ya? Kemudian summa yarfa'u ra'sahu minar rukuk. Bangun dari rukuk ini mesti membaca i'tidal. Mergo qailan sami Allahu liman hamidah. Tangine iku ngono, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil usamati wal ard terus. Setelah itu baru membaca Fatihah.
membaca Fatihah dan surat. Paham ya? Kemudian ini takbir lagi, tidak sujud tapi rukuk yang kedua. Ini masih dalam rakaat pertama loh. Paham ya? Di rukuk yang kedua ini harus lebih sebentar daripada rukuk yang pertama. Nah, rukuk lagi, terus sami Allahu liman hamidah lagi, i'tidal yang kedua ini berarti membaca doa i'tidal saja. Kemudian baru takbir untuk sujud yang pertama, terus duduk takbir lagi, duduk di antara dua sujud, terus takbir lagi sujud, baru ke rakaat kedua. Mudeng ya. Jadi dalam satu rakaat itu rukuknya 2 kali, membaca Fatihahnya 2 kali, membaca suratnya juga 2 kali. Paham ya? Cuman di berdiri yang kedua itu tetap disunahkan membaca doa i'tidal dulu baru Fatihah. Iku ning tau saya. Summa yusolli nuli keri-keri salat sapa musolli rakaatan ing rakaat saniyatan kang kaping pindho. Bi kiyama ini kelawan ngadeg loro wa qiraataini lan bacaan loro, bacaan Fatihah ping pindho. Wa ruku'aini lan rukuk loro. Wa i'tidalaini lan i'tidal loro. Statusnya i'tidal loro, makane tetep ono maca doa i'tidal berarti ya. Wa sujudaini lan sujud loro. Nah, rakaat kedua ya sama seperti rakaat pertama. Nah, rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Baca Fatihah, baca surat, rukuk, bang. Setelah rukuk sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ditambah baca Fatihah sama baca surat. Rukuk lagi. Rukuk kedua tetap disunahkan lebih ringan daripada rukuk pertama. Terus sami Allahu liman hamidah lagi, baca doa i'tidal, baru takbir untuk sujud seterusnya. Hada wahada utawi iki wahada utawi iki kang sempurna, kang luwih sempurna. Wahada utawi iki kang luwih sempurna iku makna qoulihi, iku maknane dawuhe Ki Musannaf, rupane dawuh fi kulli rakaatin, iku ing dalem saben-saben rakaat siji minhuma kang tetep setengah saking rong rakaat atau rakaat ini kiyamani utawi ngadeg loro. Kiyamani utawi ngadeg loro yutilu kang dawaake sapa musolli al qiraata ing bacaan, al qiraata ing bacaan fihima ing dalem kiyamani kama kaya keterangan sayati kang bakal teko apa ma. Lah untuk cara yang paling sempurna tadi yang sudah diterangkan itu cara minimalis. Jadi cara minimal itu seperti tadi, dalam satu rakaat 2 berdiri, 2 Fatihah, 2 surat, 2 rukuk, 2 i'tidal. Tapi suratnya pendek. Kalau pengen sempurna, iki suratnya panjang. Nek pengen lebih sempurna, yang paling sempurna itu suratnya panjang. Satu rakaat 2 kali Fatihah, 2 kali surat panjang-panjang. Rukuk 2 kali, tidak 2 kali. Iki sing paling sempurna. Wa fi kulli rakaatin, lan iku ing dalem saben-saben sak rakaat rukukane utawi rukuk loro yutilu kang dawaake, atau yutilu kang dawaake sapa musolli at-tasbiha ing maca tasbih fihima ing dalem rukukane dunas sujudi tanpa sujude fala yutawwiluhu mongko ora ndawaake sapa musolli ing sujud.
Wahada utawi iki layu tawiluhu iku ahadul wajaini. Iku salah sijine wajah loro. Lakinis sahihu. Nek mbok waca lakin ya as-sahihu. Nek mbok waca lakinna as-sahiha. Nah, ya. Oh no. Nek mbok waca lakin berarti ora dadi amil nawasih. Nek mbok waca lakinna iku dadi amil nawasih. Medhek. Nah. Lakinis sahihu tetapi ini utawi kang sahih iku anahu stune musolli iku yutawilu iku ndawakake sapa musolli ing sujud nahwar ruku'i hale padane rukuk alladzi kang qoblahu kang tetep ing sadurunge sujud. Ini masih yang sempurna. Jadi yang sempurna itu selain memanjangkan bacaan surat, ini juga memanjangkan atau melamakan atau memanjangkan bacaan dalam rukuk. Jadi sholat gerhana yang sempurna itu bacaan suratnya panjang, rukuknya juga panjang. Membaca doa rukuk itu Subhana rabbiyal adzim wa bihamdi sampai 11 kali. Nah, ini namanya memanjangkan sampai 11 kali. Kan dipanjang no. Jadi untuk cara yang sempurna rukuknya sholat gerhana ini untuk cara yang paling sempurna itu dipanjangkan. Kan semua ulama sepakat kalau pingin gerhana sempurna, sholat gerhana sempurna ini rukuknya dipanjangkan. Jadi misalnya sholat normal kan 3 kali ya Subhana rabbiyal adzim wa bihamdi. Itu dalam sholat gerhana kalau pengen sempurna atau pengen dapat fadilah yang lebih utama, ganjaran pahala yang lebih utama, maka lebih dari 3 kali ya, 7 kali atau 9 kali atau 11 kali. Untuk sujudnya ini ada khilaf. Untuk sujudnya sholat gerhana ini ada khilaf. Ada yang mengatakan sujudnya tidak usah dipanjangkan. Nah, tetapi kaul yang soheh, kalau pengen lebih ya adzim wa bihamdi kok kamu 11 kali sujudnya kali ini kaul sohih. Betul ya? Iya. Nah, jadi sholat gerhana 2 rakaat itu baik sendiri maupun sholat jamaah. Nah, ketika kamu hanya melakukan 2 rakaat sholat tok, itu sudah dapat sunnah, sunnah, tapi belum sempurna. Sempurnanya bagaimana? Wayah tubulan khutbah sopo al imamu imam ba'dahuma ing dalam sak ba'dane sholatul khusuf lan khusuf. Ba'dahuma ing dalam sak ba'dane sholatul khusuf wal khusuf. Ya salat gerhana ini gerhana loro. Ai sholatil khusufi tegese gerhana matahari wal khusufi lan gerhana rembulan. Khutbata ini kelawan rong khutbah. Khutbata ini kelawan rong khutbah. Ka khutbatail jum'ati. Macane aja jum'ati lho, jumu'ati. Jadi kalau bahasa Arab itu jumu'ah, mimnya disukun, apa di domah, jumu'ati kan. Kalau Jumat itu berarti bahasa Indonesia. Ka khutbatail jum'ati kaya khutbah lorone salat Jumat. Fil arkani dalam biro-biro rukune khutbah wasyuruti lan biro-biro syarat khutbah. Wayakhusu lan gegerehi sapa khotib. Wayakhusu lan gegerehi. Gegerehi itu nyemangati, ya. Menyemangati itu gegerehi atau memberi himbauan, menyarankan. Nah. Anasa ing manusa fil khutbata ini ing dalam khutbah loro alat taubati ing atase tobat.
alat taubati ing atase tobat. Minat dunubi alat tobat ing atase tobat minat dunubi saing pira-pira dosa. Wa ala fi'lil khairi lan ing atase gegerehi ngelakoni kebagusan min sodakotin bayane saking ngelakoni sodakoh khutbah 2 kali khutbah sebagaimana khutbah dalam sholat Jumat, mengajak untuk selalu memperbanyak amal baik, memperbanyak sedekah-sedekah sunnah, atau seperti memerdekakan budak, membantu orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Tentang menerangkan gerhana adalah keajaiban yang diciptakan Allah, itu malah orang disunahno. Kok lamun ke nerangno proses gerhana itu ora apa-apa kan, betul apa? Napa? Malah yang disunahkan ya tadi itu untuk ya, yang disunahkan itu malah berisi tentang mengajak pada tobat atas dosa juga disunahkan berisi tentang mengajak pada kebaikan. Itu isi khutbah gerhana. Mudeng nggih. Kalau menerangkan bahwa gerhana ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah, ya iku kena mbok sampai kena ora. Ini yang penting di sini disunahkan bertobat atau disunahkan menyampaikan tentang ajakan tobat dan ajakan memperbanyak amal baik. Jadi jangan melulu menerangkan tentang bahwa gerhana matahari adalah salah satu tanda kekuasaan Allah, ngono terus ya gak masuk. Nek terus-terusan ora masuk. Mosok tiap gerhana iku wae. Ngoten nggih. Wa yasurru lan wa yasirru lan nglirihake sapa musolli bil qiraati kelawan bacaan salat fi kusyufi syamsi ing dalem salat gerhana matahari. Jadi untuk salat gerhana matahari ini bacaan imam ini lirih, lirih. Mboten kados salat Id, tidak seperti salat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau salat Idul Fitri, Idul Adha walaupun dilakukan di pagi hari, ini sunnah suara Fatihahnya dan surat keras. Tapi kalau salat gerhana matahari berarti tidak di malam hari kan? Ini disunahkan lirih, jangan dibaca keras malah. Wa yujhiru lan banterake sapa musolli bil qiraati ing dalem di saat dengan lantang. Pun titik wa tafutulan pot apa salatu kusufi syamsi apa salat gerhana matahari bil injilai kelawan pulih. Bil injilai kelawan pulih maksudnya gerhanane rampung. Lil munkashifi kedue srenge lil munkasafi kedue srengenge kang kena gerhana. Wa bi guru bialan kelawan surupe sames kasyifatan hale gerhana. Salat gerhana matahari
ini waktunya selesai. Dalam arti waktunya selesai berarti sudah tidak disunahkan lagi. Itu ketika gerhananya sudah selesai. Atau gerhananya masih terjadi tapi gerhana matahari tadi gini, waktu disunahkan sholat gerhana matahari ini selesai apabila gerhananya sudah selesai. Apabila gerhananya sudah selesai, berarti mataharinya sudah tidak terkena gerhana lagi, ini berarti sudah selesai. Atau gerhananya ini masih gerhana matahari masih terjadi tapi mataharinya ini sudah tenggelam. Misalnya terjadi gerhana matahari itu mepet maghrib. Misalnya terjadi gerhana matahari total itu terjadi sebelum terbenamnya matahari. Paham ya? Delalah total. Tapi totalnya ini dibarengi dengan tenggelamnya matahari. Maka itu waktu sholat gerhana mataharinya sudah selesai. Mudeng mana? Jadi khusus gerhana matahari ini selesainya ada dua penyebab. Satu, disebabkan gerhananya sudah selesai, atau gerhananya masih terjadi tapi matahari dan gerhananya itu sudah tenggelam dari jangkauan ufuk, dari jangkauan kita. Wis maghrib. Paham ya? Itu untuk gerhana matahari. Untuk gerhana rembulan, watafutulan pot apa sholatu khusu fil komari, apa sholat gerhana bulan. Watafutulan pot apa sholatu khusu fil komari, apa sholat gerhana bulan. Bil injilai, sebab puleh niku berarti gerhanane ilang. Watulu isyamsilan, sebab metune srengenge. Labi tulu il fajri, ora sebab metune fajar. Walabi gurubi lan ora sebab surupe komar. Khosifan hale gerhana. Falatafutu mongko ora pot apa as-sholatu sholat. Untuk sholat gerhana rembulan ini sudah tidak disunahkan lagi ketika gerhananya rembulan selesai. Jadi ketika gerhana rembulan selesai berarti sudah tidak disunahkan. Paham ya? Atau gerhananya rembulan masih terjadi tapi dibarengi dengan terbitnya matahari, ini ya berarti sudah selesai, tidak disunahkan lagi. Jadi misalkan terjadi gerhana rembulan di waktu saat terbitnya matahari, ini yo tidak disunahkan sholat. Tapi misalkan gerhana rembulan itu terjadi setelah adzan subuh atau setelah sholat subuh, misalnya kan subuh itu jam 4, misalkan subuh jam 4, terbit matahari jam 6 misalnya, subuh jam 4, terbit matahari jam 6, jam 5 fajar terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana rembulan, ini masih disunahkan melakukan sholat gerhana rembulan. Karena tidak pengaruh terbit fajar, yang menjadi pengaruh itu adalah terbit matahari. Mudeng. Yes. Ya begitu juga tidak disunahkan ketika rembulannya ambles. Maksudnya rembulan belum muncul. Rembulan belum muncul dan terjadi gerhana rembulan. Ngono iku ya. Misalnya gini, terjadi gerhana rembulan di saat ini. Jadi gerhana rembulan itu tadi selesai, itu waktunya selesai kalau
gerhananya sudah hilang atau tersusul oleh terbit matahari. Kalau hanya masalah waktunya itu di saat habis subuh tapi belum terbit matahari, tetap masih disunahkan sholat gerhana rembulan. Paham ya? Lah, ketika gerhana rembulan masih terjadi dan rembulan itu ternyata sudah tidak terlihat, itu tetap masih disunahkan. Nah, tetap masih disunahkan. Ngoten nggih. Mugi-mugi kita sedaya saged nglampahi sunnah-sunnah lan ibadah niku kanthi estu kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa quwwatil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtaim. Ya Rabbi bi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.